Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kimia Farmasi 6A. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metabolisme dan Teknik Analisis Obat. Adapun anggota kelompok 2 yakni yang pertama Rafika Firna Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 122 1218367. Yang kedua, Isroun Julaikah dengan nomor induk mahasiswa 12212183068. Yang ketiga, Rafina Dwi Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 12212183070. Dan yang terakhir ada Zeni Febriana Sari dengan nomor induk mahasiswa 12212183076. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, ada bagaimana metabolisme dan mekanisme obat, dan yang kedua adalah bagaimana teknik analisis obat secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi, mari kita bahas satu persatu ya. Memasuki materi yang pertama, yakni metabolisme obat. Pada proses metabolisme obat, terjadi perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh. Dan proses ini dikatalisis oleh enzim. Metabolisme dapat menghasilkan metabolit yang tidak aktif atau bioinaktivasi atau metabolit yang mempunyai efek terapeutik. Bahkan dapat membentuk metabolit yang bersifat toksin atau beracun. Metabolisme obat bertujuan mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif, tidak beracun, atau tidak bersifat toksin, mudah larut dalam air atau hidrofil, dan mudah diekskresikan dari tubuh. Pada metabolisme obat, terdapat dua fase, yakni fase perombakan dan fase konjugasi. Fase perombakan merupakan fase untuk membuat senyawa obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresikan dengan cara memasukkan gugus baru ke dalam molekul obat atau gugus fungsional yang ada. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan gugus fungsional, misalnya hidroksilasi aromatik dan alifatik, dan dapat juga dimodifikasi atau dengan membuka gugus fungsional yang ada. Reduksi keton dan aldehid menjadi alkohol, oksidasi alkohol menjadi asam. Metabolisme fase 1 termasuk reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang kedua yakni fase konjugasi. Fase konjugasi merupakan fase untuk melindungi gugus fungsi suatu obat atau metabolit obat dengan gugus baru seperti glukuronat, sulfat, dan asam amino yang diperoleh dari fase perombakan. Tujuan reaksi fase konjugasi yaitu untuk meningkatkan senyawa endogen yang kecil, polar, dan dapat diionkan, membentuk produk terkonjugasi yang larut dalam air dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, dan asam amino lain pada gugus fungsional metabolit yang dihasilkan pada fase 1. Obat akan terkonjugasi dengan konjugasi asam glukuronat, konjugasi sulfat, dan juga konjugasi dengan glisin, glutamin, dan asam amino. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat yaitu obat akan terikat pada reseptor, kemudian reseptor tersebut akan melokalisasikan obat. Pada umumnya, obat akan mengalami reaksi pada 3 fase yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Ketiga fase tersebut sangat penting dalam proses penemuan dan pengembangan obat. Yang pertama ada fase farmasetik, meliputi hancurnya bentuk sediaan obat dan melarutnya bahan obat, di mana yang umum digunakan berbentuk padat. Maka dari itu, fase ini ditentukan oleh sifat fisikokimia obat. Yang kedua ada fase farmakokinetik.
Fase farmakokinetik yaitu proses invasi dan proses eliminasi. Invasi merupakan proses yang berlangsung pada pengambilan bahan obat ke dalam organisme, yaitu terjadinya absorpsi dan distribusi, dan eliminasi merupakan proses yang menyebabkan penurunan konsentrasi obat dalam organisme, yaitu terjadinya biotransformasi dan ekskresi. Pada farmakokinetik, organisme diartikan sebagai sistem terbuka atau sistem aliran karena berlangsung pertukaran bahan dan energi di sekitarnya. Keseimbangan aliran dapat tercapai apabila pemasukan dan pengeluaran sama. Organisme akan berusaha mengembalikan keseimbangan bila terjadi perubahan. Yang ketiga ada fase farmakodinamik, merupakan interaksi obat reseptor dan juga proses yang terlibat. Bentuk kerja obat tidak hanya bergantung pada sifat farmakodinamik bahan obat, juga bergantung pada parameter farmasetik dan farmakokinetik, yaitu yang pertama, ada bentuk sediaan dan bahan pembantu yang digunakan. Yang kedua ada jenis dan tempat pemberian. Yang ketiga ada keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi. Yang keempat ada distribusi dan organisme. Yang kelima ada ikatan dan lokalisasi dalam jaringan. Yang keenam ada biotransformasi. Yang ketujuh ada keterekskresian dan kecepatan ekskresi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik analisis obat secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis obat secara kualitatif. Analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan suatu senyawa obat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisik maupun sifat kimianya. Teknik analisis obat secara kualitatif didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Hal ini disebabkan karena suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologi yang berbeda. Dalam bidang farmasi, analisis kualitatif bahan baku yang digunakan sebagai bahan obat atau bahan baku pembantu yang diperlukan untuk memastikan jenis obat atau bahan tambahan tersebut. Dalam analisis kualitatif, senyawa-senyawa organik dan senyawa anorganik memiliki perbedaan. Sebagian besar senyawa-senyawa anorganik merupakan senyawa ionik yang dapat ditentukan dengan suatu bagan tertentu dalam identifikasinya secara konvensional. Selanjutnya, dalam metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap uji pendahuluan. Dalam tahap ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap penginderaan atau penyanderaan. Organoleptik adalah suatu uji identifikasi sifat fisik obat melalui bentuk, warna, bau, dan rasa obat dalam penggunaan panca indera. Uji organoleptik merupakan pengamatan sifat fisik obat secara langsung dan hasil pengamatannya merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Pada umumnya bahan baku obat tidak berwarna atau berwarna putih. Oleh karena itu, adanya pewarnaan lain dari bahan dapat menjadi titik awal untuk identifikasi lanjutan. Yang selanjutnya yaitu uji tes kelarutan. Kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Zat mempunyai kelarutan yang berbeda-beda terhadap beberapa pelarut. Tes kelarutan dilakukan dengan memasukkan sedikit zat dalam tabung reaksi, kemudian di dalamnya ditambahkan pelarut dan digoyang-goyangkan dan diamati apakah zat tersebut dapat terlarut. Kelarutan zat tersebut menunjukkan bahwa suatu bagian bobot zat larut dalam volume pelarut tertentu. Yang selanjutnya yaitu uji keasaman. Saat kita menguji kelarutan obat, kita perlu menguji keasaman larutan atau pH larutan obat tersebut. Uji keasaman larutan obat
zat secara sederhana dilakukan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Hasil uji keasaman ini dapat digunakan pula untuk mengetahui jenis senyawa obat yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu pada tahap penentuan unsur-unsur. Penentuan unsur-unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap untuk menentukan keberadaan unsur selain karbon, hidrogen, oksigen pada obat yang diidentifikasi. Unsur-unsur lain yang dapat diperiksa yaitu adalah unsur nitrogen, sulfur, fosfor, dan golongan halogen. Keberadaan unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap pengujian senyawa obat. Untuk melakukan pengujian unsur, maka zat uji sebelumnya didestruksi atau dipijarkan bersama dengan logam natrium. Kemudian sisa destruksi atau residu dilarutkan dalam air untuk selanjutnya dilakukan pengujian unsur. Keberadaan unsur nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen dapat disesuaikan dengan unsur-unsur penyusun senyawa obat yang dapat dilihat pada rumus kimia obat yang tertera pada monografi masing-masing dalam Pharmacope Indonesia. Misalnya, jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan unsur N, maka pengujian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur nitrogen, seperti contohnya benzokain, parasetamol, dan salisilamid. Dan selanjutnya, jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan unsur nitrogen dan unsur sulfur, maka pengujian selanjutnya yaitu diarahkan pada senyawa yang mengandung nitrogen dan sulfur. Begitu juga dengan adanya unsur nitrogen dengan fosfor, nitrogen dengan kelompok-kelompok halogen yang lainnya. Sebaliknya, jika hasil pengujian tidak ditemukan kehadiran unsur nitrogen, sulfur, fosfor maupun halogen, maka pengujian diarahkan kepada senyawa yang tidak terdapat ada unsur-unsur tersebut, misalnya asam askorbat, menadion, dan golongan karbohidrat seperti glukosa, laktosa, dan karbohidrat lainnya. Pengujian unsur ditemukan adanya unsur nitrogen, maka dapat dilakukan pengujian khas terhadap senyawa yang mengandung unsur nitrogen tersebut, yaitu memiliki beberapa tahapan, yaitu yang antara lain memeriksa senyawa nitrogen aromatik, selanjutnya memeriksa senyawa basa amin, dan selanjutnya adalah memeriksa amin aromatik primer. Dan tahap konvensional yang kedua selanjutnya adalah menguji analisis kualitatif, yaitu uji penentuan gugus fungsional. Uji penentuan gugus fungsional ini memiliki juga beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah memeriksa golongan senyawa karbohidrat. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat ini dilakukan dengan reaksi molis, larutan alfa naftal dan etanol dan asam sulfakat. Kelarutan ini jika mengandung senyawa karbohidrat, maka di antara kedua lapisan akan terbentuk cincin berwarna ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan karbohidrat antara lain adalah glukosa, fruktosa, laktosa, sukrosa, amilum, dan karbon metil selulosa. Tahap yang kedua yaitu pemeriksaan golongan senyawa asam organik. Pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larut zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Larutan zat uji akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Senyawa yang termasuk dalam golongan asam antara lain adalah asam sitrat, asam benzoat, asam salisilat, asetosol, dan asam askorbat. Pengujian lain dapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat. Yang tahapan yang ketiga yaitu adalah pemeriksaan golongan senyawa fenol. Pemeriksaan golongan senyawa fenol ini dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau dalam etanol. Larutan zat uji akan membentuk warna merah sampai ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan fenol antara lain adalah parasetamol, para aminosalisilat, asam salisilat, salisilamida.
Yang selanjutnya tahap keempat yaitu adalah memeriksa golongan senyawa alkaloid. Pemeriksaan senyawa alkaloid ini dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida encer dengan reaksi Mayer. Pada reaksi ini akan digunakan menggunakan larutan Hg klorida direaksikan dengan Ki berlebih. Reaksi Bond-Chardat Barium Iodium. Larutan zat uji akan membentuk endapan kuning dengan reaksi Mayer dan diperoleh endapan coklat dengan reaksi Bouckardat. Dan dalam pemeriksaan golongan alkaloid ini, uji pendahuluan mendukung adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur nitrogen dan pada umumnya alkaloid rasa pahit. Senyawa yang termasuk dalam golongan alkaloid antara lain adalah kafein, kodein, papaverin, dan ephedrin. Tahap kelima adalah pemeriksaan senyawa sulfonamida. Pemeriksaan senyawa sulfonamida dilakukan dengan menguji kelarutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Uji ini untuk memeriksa golongan sulfonamida adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur nitrogen sebagai amin aromatis primer. Tahap selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan golongan senyawa barbiturat. Pemeriksaan senyawa barbiturat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan reaksi Zwicker. Dalam pemeriksaan golongan barbiturat ini, uji pendahuluan pendukung adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur nitrogen. Kelarutannya dalam air yaitu bentuk asam sangat sukar larut sampai praktis tidak larut. Garamnya sangat mudah larut, rasanya agak pahit, dan senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa barbiturat adalah fenobarbital dan heksobarbital. Yang selanjutnya yakni uji penentuan jenis zat atau uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Penentuan jenis zat atau uji penegasan merupakan pengujian untuk memastikan senyawa yang diidentifikasi atau diperiksa. Penentuan jenis zat ini dilakukan secara konvensional menggunakan reaksi-reaksi tertentu, dan pengamatan bentuk kristal zat yang diperiksa menggunakan mikroskop. Uji penegasan ini dilakukan untuk membedakan antara satu senyawa dengan senyawa yang lainnya, yang segolongan. Yang pertama yakni pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu. Untuk melakukan pengujian menggunakan reaksi tertentu, reaksi-reaksi yang dapat digunakan dapat dilihat pada masing monografi zat uji yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 3 maupun edisi 4. Pengamatan hasil uji yang diamati berupa warna, endapan, dan bau yang terjadi disesuaikan dengan hasil reaksi identifikasi dalam monografi zat uji tersebut. Reaksi identifikasi konvensional atau reaksi warna beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah ephedrin HCl, papaverin HCl, dan juga pyridoxine HCl. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada makalah yang sudah disajikan. Kemudian, pengamatan bentuk kristal atau uji sublimasi mikro. Bentuk kristal suatu zat padat sangat penting dalam analisis kualitatif zat, karena bentuk kristal suatu zat adalah khas. Alat yang digunakan untuk melihat bentuk kristal adalah mikroskop. Dapat diamati hasil dari pengamatan bentuk kristal dari ephedrin HCl, papaverin HCl, dan pyridoxine HCl, di mana hasil dari pengamatan ephedrin HCl terlihat kristal terbentuk bulat dengan lingkaran di bagian tengahnya. Kemudian hasil pengamatan dari papaverin HCl, kristal berbentuk batang
yang menyerupai serat kayu. Dan yang terakhir, piridoksin HCl dengan menghasilkan kristal berbentuk jarum, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau tadi sudah membahas mengenai teknik analisis obat secara kualitatif, yang kedua ini ada teknik analisis obat secara kuantitatif. Teknik analisis obat secara kuantitatif merupakan suatu analisis untuk menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Analisis ini secara spesifik bertujuan untuk mengetahui kadar suatu senyawa obat dalam sampel, misalnya dalam sediaan tablet, atau untuk mengetahui tingkat kemurnian suatu obat. Teknik analisis obat secara kuantitatif dibedakan menjadi dua macam, yakni teknik analisis secara volumetri dan teknik analisis secara titrimetri. Kita bahas satu persatu, mulai dari teknik analisis volumetri. Teknik analisis volumetri merupakan suatu cara analisis kuantitatif dengan mengukur secara teliti volume larutan yang diketahui konsentrasinya yang dapat bereaksi sempurna dengan zat yang akan ditentukan kadarnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana ada alat pengukur volume seperti buret, pipet volume, dan labu ukur. Ada neraca analitik untuk menimbang bahan yang akan diselidiki atau senyawa baku untuk membuat larutan baku. Dan yang ketiga, ada senyawa yang digunakan sebagai larutan baku atau pembakuan harus senyawa dengan kemurnian tinggi. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar analisis volumetri ini bisa mendapatkan hasil yang sahih atau benar, yakni yang pertama ada reaksi yang harus sederhana dan dapat dinyatakan secara dalam persamaan reaksi. Yang kedua, yakni reaksi harus berlangsung cepat. Yang ketiga, pada titik ekivalen, reaksi harus dapat diketahui titik akhirnya dengan tajam dan terlihat jelas perubahannya. Dan yang keempat, ada indikator. Nah, berdasarkan caranya, teknik analisis volumetri dibedakan menjadi dua macam, yakni titrasi langsung. Yang kedua adalah titrasi tidak langsung atau titrasi kembali. Yang selanjutnya ada analisis titrimetri. Dalam istilah kimia, titrimetri juga dikenal dengan analisis titrasi yang dibagi atas beberapa jenis, yakni ada titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi kompleksometri, dan titrasi oksidasi reduksi. Yang pertama, titrasi asam basa. Nah, di sini ia melibatkan reaksi antara asam dan basa, sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Yang kedua ada titrasi pengendapan. Nah, di sini berdasarkan reaksi pembentukan endapan. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode argentrometri. Yang ketiga ada titrasi kompleksometri yang didasarkan pada reaksi pembentukan kompleks senyawa ion logam dengan senyawa pengkompleks atau ligan. Dan yang terakhir ada titrasi oksidasi reduksi. Di sini ia didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi. Terlepas dari yang diterangkan di atas, hal utama yang harus diperhatikan dalam perhitungan pada volumetri adalah satuan konsentrasi dari larutan yang digunakan untuk analisis dan kesetaraan dalam penentuan berat ekivalen atau BE. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.